Nah, maka kita hari ini membahas tentang 3 pertanyaan besar yang muncul pada manusia ketika mereka sudah mulai menggunakan curiosity mereka, akal mereka. Jadi gini teman-teman sekalian, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu di dalam bukunya Nizamul Islam itu mengatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang bisa dinalar oleh manusia, yang bisa diindra oleh manusia, yang akhirnya bisa dia pikirkan dalam kehidupan dia. Yaitu pertama adalah alam semesta, yaitu adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, segala sesuatu benda, al-asya, yang ada di sekeliling kita, seperti planet-planet, daun, pohon, tanah, lalu air, segala macam lah. Pokoknya itu semua termasuk dengan al-asya, segala sesuatu, benda-benda yang tidak memiliki kehidupan. Yang berikutnya adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia dan apapun yang terjadi di dalam manusia itu juga bisa untuk kita pikirkan, bisa untuk kita indera. Yang berikutnya adalah kehidupan itu sendiri, yaitu kehidupan memang bukan hanya ada pada manusia, tapi juga ada pada sesuatu yang lain. Al-haya, kehidupan. Kehidupan itu ada pada binatang, kehidupan itu ada pada manusia, ada pada yang lain. Dan ini bisa kita amati. Maka kalau kita mengamati segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, maka kita akan mendapati kesegalanya itu akan menunjukkan pada satu titik atau satu hal. Apa hal itu? Jawaban atas pertanyaan mendasar manusia. Dan kita sudah bahas kalau orang mengamati tentang manusia, mengamati tentang kehidupan, mengamati tentang alam semesta, maka ada tiga tahapan berpikir atau 3 jenis berpikir. Berpikir rendah, yaitu hanya melihat eksistensi dan menyadari eksistensinya saja. Yang kedua adalah dia berpikir secara detail, secara mendalam, spesifik. Dan yang ketiga adalah ketika dia mampu untuk berpikir lebih filosofis. Dia berpikir lebih mendalam lagi, yaitu dia mencoba untuk mencari jawaban kenapa semua ini ada. Lalu kenapa semua ini ada akan mengantarkan pada pertanyaan yang lain. Dari mana asalnya? Akan kemana setelah dia ada, dan seterusnya. Nah, maka pengamatan terhadap segala sesuatu itu akan membawa pada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi gini contohnya teman-teman sekalian. Ketika kita mengamati manusia, dulu ketika saya masih kecil, saya beragama Katolik pada saat itu, dan waktu itu saya juga nggak terlalu peduli dengan agama. Saya nggak terlalu peduli pada agama saya nggak terlalu peduli pada agama orang lain. Ya pokoknya yang kita lakukan hanyalah hidup seperti biasanya. Ketika saya mulai berpikir, saya mulai bertanya dengan satu atau beberapa hal. Misal, kalau saya mati nanti saya kayak apa? Kalau seandainya saya sudah mati, karena kan ada fakta yang kita lihat bahwa manusia itu pasti akan berakhir dengan kematian. Kita lihat bahwa kakek kita sudah meninggal. Kita lihat misalnya bahwa orang-orang lain meninggal. Nah, ketika orang lain meninggal itu, kita akan penasaran, ini orang akan kemana? Dan kita pasti akan nanya. Saya dulu nanya sama nenek saya. Kakek saya waktu itu sudah meninggal. Saya tanya, kita manggilnya Tata, kakek. Tata ada di mana? Jawabannya ya, Tata sudah nggak ada di dunia lagi. Di mana adanya? Adanya di akhirat. Adanya di alam yang lain. Lalu sekarang lagi ngapain? Maka kemudian dia jelasin, nenek saya jelasin. Waktu itu orang-orang Chinese itu berdasarkan kepercayaan mereka. Dan ini adalah kepercayaan mereka ini juga bukti bahwa mereka senantiasa bertanya, menebak, pengen mencari tahu. Setelah mati itu akan kemana? Kalau teman-teman pernah menyaksikan orang Chinese bakar duit-duitan, maksudnya duit-duit kayak palsu gitu, ada kertas terus kemudian tengahnya ada kayak gambar, bukan gambar, tempelan emas atau perak gitu ya, terus dibakar. Itu adalah duit-duitan akhirat, kira-kira gitulah. Atau ada memang gambar kayak duit lalu dibakar. Itu ada duit-duitan akhirat. Kadang-kadang mereka juga bakar mobil-mobilan akhirat, tapi gedenya nggak kayak mobil sih, gedenya ya mobil-mobilan kayak anak-anak gitu terus dibakar. Ada juga sendal-sendalan akhirat gitulah ya, terus dibakar. Terus apalagi rumah-rumahan akhirat, tentu aja nggak seperti rumah sebesar ini, kalau dibakar ya ngeri juga gitu kan ya, tapi rumah-rumahan kecil. Lalu saya tanya, Neng, itu kenapa dibakar? Saya juga tanya sama bapak dan ibu saya, kenapa dibakar? Mereka meyakini bahwa itu akan sampai ke tempat tinggal di alam baka. Asik gitu ya. Jadi kakek saya tuh adanya di alam lain, yang ketika kita ngirimin duit dari sini itu nyampe kepada dia. Kalau kita ngirimin sendal dari sini itu nyampe kepada dia. Kalau misalnya kita ngirimin rumah dari sini itu nyampe kepada dia. Dan nyampenya apakah bentuknya kayak gitu? Ya itu nggak usah dipikirin. Yang jelas nyampe gitu kan. Karena kalau kita pikirin nanti jadinya lucu.
dulu. Kok kalau duit itu dikirim aslinya. Kalau misalnya sendal dikirim aslinya bentuknya, tapi kalau rumah dikirim versi minimize gitu kan ya. Versi lebih kecil misalnya. Atau misalnya kalau mobil dikirim versi lebih kecil. Kalau ada perbesaran di situ, perbesarannya berapa kali gitu kan ya. Kenapa kita nggak kirim data aja misalnya? Ya itu nggak usah ditanyain lah. Yang jelas yang pengen saya sampaikan adalah setiap peradaban itu punya jawabannya sendiri terhadap pertanyaan akan kemana manusia setelah mati. Maka mereka menjawab dengan cara masing-masing. Peradaban orang-orang Chinese itu menjawab dengan cara seperti tadi. Ada proses yang namanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Adalah proses kelahiran kembali menjadi sesuatu yang lain. Jadi orang-orang Chinese percaya bahwa ada satu dunia itu di situ kemudian roh-roh berkumpul setelah mati. Nah, di situ akan dicek dulu. Kalau misalnya mereka itu melihat bahwa roh ini penuh dengan amal ibadah, gampangnya gitulah ya, pahala lah kira-kira gitu, maka dia bisa naik level menjadi dewa. Tapi kalau seandainya mereka kurang atau bahkan jahat, itu mereka harus diturunkan di dunia kembali untuk meraih lagi pahala-pahala. Nah, itu kalau misalnya yang pernah nonton film Pai Suchen gitu kan ya, Siluman Ular Putih atau Son Gokong, ya kira-kira gitulah. Ada keyakinan reinkarnasi, dilahirkan kembali. Maka ada kata-kata di antara para pecinta, kalau seandainya kita tidak bisa disatukan di kehidupan ini, maka biarlah kita disatukan di kehidupan berikutnya. Asik. Itu adalah keyakinan mereka bahwa ada kehidupan yang lain. Maka orang-orang Chinese meyakini kayak gitu. Maka dulu ketika saya pun masih kecil, itu saya punya semacam kayak apa ya, ramalan. Jadi ramalan saya tuh dulunya tuh siapa, dan saya tuh lahir sebagai apa, di posisi apa, lalu seperti apa keadaannya, lalu peruntungannya kayak apa. Nah itu adalah gambaran bahwa mereka memikirkan setelah mati itu akan kemana, dan ngapain ketika kita hidup di dunia, dan sebelum di dunia ini kita dari mana. Itu ada pertanyaan dari mereka. Film Son Gokong itu menandakan banget. Manusia awalnya dari reinkarnasi, dilahirkan kembali. Son Gokong itu terkurung 500 tahun di di gunung. Lalu ada Patkai gitu kan ya. Di Patkai itu adalah sebenarnya dulunya Jenderal Langit, Jenderal Tianfeng kalau nggak salah namanya. Lalu karena dia bandel, suka gangguin cewek, goda-godain cewek, mesum gitu ya. Lalu kemudian dia akhirnya dilahirkan kembali jadi babi supaya dia belajar untuk mencari kebaikan dengan mengawal biksu Tong untuk pergi ke sebelah barat untuk mencari kitab gitu ya. Kalau sudah bisa nanti baru dilahirkan kembali menjadi panglima perang lagi atau panglima Tianfeng lagi. Nah, ini salah satu contoh konsep reinkarnasi. Semua orang punya konsepnya masing-masing. Kalau teman-teman pernah lihat di dunia barat, itu ada film Ghost. Film Ghost itu menandakan dan menyampaikan kepada kita bagaimana orang barat tuh melihat hidup setelah mati. Contoh misalnya, mereka menganggap bahwa setelah mati itu, kalau seandainya orang sudah mati nih ada roh yang keluar. Bentuknya sama kayak manusia, putih, tapi bedanya dia nggak perlu makan, dia nggak perlu minum, dan dia bisa tembus pandang, dan dia bisa jalan kemanapun. Enak dong. Saya sempat mikir kalau zaman dulu, kalau gitu jadi roh, cool juga ya. Kenapa? Kita bisa ngintip gitu kan ya. Itu pikiran orang mesum gitu ya. Baik, tapi setidaknya itu menggambarkan orang mikir akan kemana setelah dia mati. Dan orang berpikir dari mana dia itu ada dan akan kemana dia setelah mati. Dan ngapain sekarang dia hidup di dunia. Salah satu film yang lain, film barat yang juga mempunyai pertanyaan filosofis semacam ini adalah film The Matrix. Film The Matrix itu juga menjawab. Jadi seolah-olah dunia ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ada kehidupan yang lain yang lebih real, yaitu adalah ketika kita dicolok sama mesin untuk diambil energinya untuk kepentingan mesin tadi. Maka itulah kehidupan yang real. Maka mereka bilang bahwa mereka harus untuk berjuang di kehidupan yang real yang nggak seperti sekarang kenyataannya. Jadi mereka bilang justru sekarang itu adalah dunia yang enak, yang dikasih sama robot, kata The Matrix itu. Tapi ada dunia yang lain sebelum ini, atau dunia yang lain yang sebenarnya yang kita lagi dicolok. Tapi pertanyaannya siapa tahu yang itu juga dicolok juga gitu, dan itu nggak habis-habis. Tapi pada intinya saya pengen kasih tahu, kalau Anda pergi ke peradaban manapun, Anda lihat kepada
kisah-kisah apapun, Anda akan menemukan pertanyaan-pertanyaan ini dan mereka mencoba untuk menjawabnya. Orang-orang Yunani, mereka mempunyai teori bahwa manusia diciptakan oleh Zeus, atau kalau enggak diciptakan oleh Prometheus. Prometheus itu adalah salah satu daripada anak Zeus. Zeus itu kemudian diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Cronus. Mereka punya bapak dan ibu juga, namanya Cronus dan Gaia. Gaia dan Cronus dari mana? Ya nggak tahu lagi lah. Jelas mereka adalah para Titans, lalu membuat para gods, para dewa membuat manusia. Dan setelah mati akan kemana? Kembali ke Tartarus kalau para dewa. Kalau manusia juga sama. Pada peradabannya orang-orang Viking, mereka punya Valhalla. Mereka punya satu tempat yang namanya ya akhiratnya mereka lah. Dan juga dewa-dewanya mereka. Anda pergi lagi ke Mesir. Mereka punya Amun-Ra. Mereka punya Osiris, dewa-dewa bawah tanah dan segala macamnya. Seperti Hadesnya daripada dewa Yunani. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, mereka punya konsep hereafter. Mereka punya konsep setelah dunia ini mau kemana. Dan mereka punya konsep dari mana manusia sebelum ada di dunia ini. Dan kebanyakan di antara mereka, karena mereka berbicara tentang politeisme, maka mereka membahas akan ada dewa-dewa. Animisme, politeisme, mereka membahas tentang dewa-dewa yang menciptakan manusia. Nah, pertanyaannya, apakah betul atau tidak? Itu pertanyaan yang belum kita bahas. Yang pengen saya bahas adalah, ini sebuah kesadaran setiap manusia yang punya akal. Setiap manusia yang curious, dia akan mencari tahu senantiasa dari mana asal mereka, akan kemana mereka setelah mati, dan ngapain mereka hidup di dunia. Dan itu pun terjadi pada saya. Saya bertanya, dari mana asal manusia? Setelah mati akan kemana? Apakah setelah mati saya seperti film Ghost, lalu kemudian rohnya itu bergentayangan? Kalau setelah berhasil menunaikan tugasnya nggak lagi penasaran gitu kan ya? Kalau zaman sekarang nggak lagi pinisirin, lalu kemudian pergi ke langit, lalu kemudian di langit itu ngapain rohnya? Gitu kan ya? Itu juga saya nggak tahu. Oh, ada surga. Surga itu bentuknya kayak apa? Saya mencari-cari di dalam kitab suci bagaimana penggambaran tentang surga bagi orang-orang yang berbuat baik, bagaimana penggambaran tentang neraka bagi orang-orang yang berbuat buruk. Tapi itu membuat saya tetap nggak puas. Kenapa? Karena penggambaran itu menurut saya kayak nggak real, kayak nggak detail, kayak nggak meyakinkan. Mending kalau ada trailernya misalnya di YouTube, tapi kan nggak ada. Lalu kemudian seperti apa gambaran-gambaran kayak gini? Saya tetap cari. Saya juga baca tentang buku-buku orang-orang Buddha. Saya baca buku-bukunya orang-orang Konfusianisme tentang bagaimana mereka memandang tentang kehidupan setelah kehidupan ini dan sebelum kehidupan ini. Saya baca hampir semuanya. Tapi pada satu titik teman-teman sekalian, akhirnya membaca itu, menanyakan itu, berpikir itu membuat saya mentok. Saya nggak ngerti setelah mati itu nanti seperti apa. Bagaimana yang terjadi dengan kesadaran saya. Kalau seandainya reinkarnasi itu betul, atau reinkarnasi itu memang ada, kok bisa jadi saya nggak ingat apapun tentang yang dulu. Tapi Ustadz, itu ada tuh orang-orang yang tiba-tiba lahirnya sudah bisa apapun. Iya, tapi setidaknya kalau misalnya kita bilang bahwa ini teorinya bukan. Jadi kalau kita bilang bahwa ini pasti betul, itu harusnya ada A sama dengan B, B sama dengan C. Sesuatu yang pasti yang bisa kita lihat. Tapi ini nggak ada yang pasti. Adapun ramalan-ramalan yang saya tahu, ternyata tidak membuktikan. Contoh misalnya, saya dikatakan bahwa saya dulunya tukang kayu. Tapi saya bingung, saya nggak ada keahlian kayu sama sekali. Satu-satunya kesamaan saya dengan kayu adalah, saya sukanya sama Hokage pertama yang bisa ngeluarin kayu, itu aja sih gitu kan. Tapi selainnya nggak sama. Saya senang kayu karena alami, saya senang kayu karena nature, saya senang kayu karena hijau, karena dia memberikan udara bagi bumi. Itu aja saya senangnya. Tapi saya nggak mendapatkan kemampuan apapun sebagai dulunya tukang kayu. Pernah maku yang kepaku jempol gitu kan ya. Pernah bikin meja. Jangankan bikin meja yang bisa tegak gitu kan ya, yang bikin aja nggak bisa tegak gitu ya. Ini salah satu contohnya. Tapi setidaknya yang pengen saya sampaikan adalah, kalau memang ini adalah dulunya saya tukang kayu, harusnya saya punya trace dong. Dan kalau seandainya saya dikatakan, kalau konsepnya orang Chinese kan adalah, kalau seseorang tuh dilahirkan menjadi orang yang miskin, dan dulu saya miskin sama bapak saya, dan saya sempat bertanya sama nenek saya, kenapa kita miskin? Nenek saya bilang, mungkin ini caranya untuk Tuhan membalas kegiatan-kegiatan kamu yang
yang dulu tidak diridhoi, kira-kira gitulah. Bahwa kamu tuh dulu mungkin agak jahat. Nah, sekarang saatnya untuk membalas kelakuan-kelakuanmu dulu yang buruk. Lalu kemudian saya mikir, enakan saya zaman dulu dia berbuat yang jahat-jahat, saya harus nanggung akibatnya. Lah nanti ketika saya sekarang sudah berbuat baik, taruhlah, nanti kalau misalnya di kehidupan ke depan saya jadi lebih mending daripada sekarang, ya nggak enak saya dong. Orang-orang dia nggak ingat juga nanti bahwa saya sekarang sudah berbuat sesuatu yang baik dan susah untuk dia yang enak gitu kan ya. Jadi ada kehidupan saya sebelumnya yang berbuat nggak bagus, saya harus menanggung, dan saya harus berbuat baik supaya kehidupan setelahnya saya bagus. Padahal saya nggak ngerti sama sekali. Ya itu kan nggak adil bagi saya. Nah maka ya hal-hal kayak ginilah mentok bagi saya. Saya mencari juga dari mana asal manusia. Saya berpikir, saya sadar itu kapan ya? Saya ingetan paling awal saya nggak tahu teman-teman sekalian, tapi ingetan saya yang paling awal adalah ketika saya sebelum sekolah SD, saya itu pagi-pagi beli nasi gemuk kalau di Palembang. Kalau di sekarang ya nasi lemak lah. Apa ya nasi lemak ya? Nasi uduk. Nah, jadi pagi-pagi beli nasi gemuk di dekat sekolah untuk ngasih makan keluarga yang nggak sekolah dan nggak kerja. Dan pagi-pagi itu setelah beli nasi gemuk, lalu nemenin nenek saya pergi ke pasar. Dan mungkin waktu itu kalau saya ukur-ukur berarti umur saya sekitar 5 tahun. Berarti ingatan yang paling awal yang saya punya adalah dengan kehidupan saya adalah ketika saya 5 tahun pergi beli nasi gemuk di sekolah. Itu ingatan saya paling awal. Lalu saya bertanya, sebelum itu saya kemana ya? Sebelum itu apa yang saya lakukan? Saya cuma punya fotonya, saya cuma punya ceritanya, tapi saya nggak ingat sama sekali. Saya dikasih tahu, ini loh Lik, ketika foto kamu kecil kamu sudah pernah ketemu dengan orang ini. Saya bilang, siapa dia? Saya nggak ngerti sampai sekarang. Kenapa? Karena saya nggak punya ingatan tentang itu. Karena saya belum sadar ketika itu. Maka dibilang, kamu dulu orangnya memang dari dulu suka ketawa. Saya nggak tahu. Saya suka ketawa ya sekarang saya tahu. Tapi kalau dulu saya nggak pernah tahu saya suka ketawa atau tidak. Contoh misalnya ada yang bilang, Lik dulu kamu ini contoh ya. Ini nggak sebenarnya. Atau antum jangan saya contohnya. Kamu tuh dulu orangnya mesum kok. Saya nggak tahu kalau saya orangnya mesum. Umur 4 tahun, umur 3 tahun, siapa yang tahu kita mesum atau tidak? Atau kita bandel atau tidak? Atau kita baik atau tidak? Kita nggak tahu karena kita nggak punya ingatan. Pertanyaannya adalah, kalau saya punya ingatan yang paling awal itu umur 5 tahun atau umur 4,5 tahun taruhlah. Pertanyaannya, lalu 1-4 itu atau 1-4,5 tahun itu saya kemana? Saya nggak punya kesadaran. Sebelum itu saya kemana juga? Ada di dalam perut ibu saya, tapi saya juga nggak tahu. Nah, lalu sebelum dapat dari ibu saya tuh kapan saya yang sebenarnya tuh ada? Felix yang sebenarnya tuh kapan ada kesadaran saya? Awareness saya tuh kapan ada? Dan mikirin itu kembali lagi mentok. Dan akhirnya kita pusing. Akhirnya kita nggak mendapatkan jawaban. Karena nggak ada yang ngasih tahu kepada kita. Tapi yang jelas yang kita tahu adalah bahwa kita pasti berasal daripada segala sesuatu. Kita pasti berasal daripada satu titik. Kita bermula, maka kita akan berakhir. Bukti bahwa kita mati itu adalah keadaan bahwa kita mati itu adalah bukti bahwa kita pernah hidup. Berarti kalau setelah mati ada sesuatu, itu bukti bahwa sebelum hidup itu juga ada sesuatu. Oh enggak, kalau gitu kita ambil aja cara komunis. Mati ya sudah mati, selesai. Pertanyaannya balik lagi. Kalau setelah mati nggak ada apa-apa, terus emang sebelum hidup juga nggak ada apa-apa? Kalau sesudah mati nggak ada apa-apa, berarti sebelum hidup nggak ada apa-apa. Kalau seandainya memang begitu, berarti jelasin dulu kenapa hidup itu bisa bermula dan kenapa hidup itu bisa berakhir. Dan kalau seandainya dianggap semuanya itu nggak ada, itu juga nggak masuk akal karena buktinya adalah hidup ini ada mulanya dan mulanya ini harus dijelasin juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman sekalian yang membuat akhirnya saya menjadi bingung dan mentok. Gampangnya seperti itu. Setelah bingung dan mentok, tentu kita harus punya penjelasan di luar daripada manusia. Kan logikanya begitu. Harus punya penjelasan di luar daripada manusia. Siapa yang menjelaskan di luar pada manusia ini? Yang jelasin di luar manusia tentunya adalah pasti agama. Kenapa? Karena gini deh. Kita nggak pernah pergi ke Istanbul. Kok contohnya Istanbul terus Ustaz? Iya karena saya pergi ke Istanbul. Kalau yang lain saya nggak terlalu tertarik. Antum belum pernah pergi ke Istanbul. Dan antum nggak ngerti tentang apapun yang ada di Istanbul. Antum nggak tahu angkotnya warna apa di sana, atau kalau ada angkot atau enggak bahkan, atau kalau di situ ada metode transportasi, antum nggak tahu metode transportasinya apa, antum cuma bisa nebak-nebak, ataupun kalau antum bisa googling, mungkin anda nggak akan tahu dengan sempurna, anda mungkin nggak lebih tahu daripada orang yang pernah tinggal di sana atau orang yang pernah pergi ke sana. Apalagi kalau nggak ada Google atau segala macamnya. Nah kalau seandainya ketika anda mau pergi ke Jakarta,
Anda mau tahu tentang Jakarta, Anda akan cari orang-orang Jakarta. Kalau Anda mau pergi ke Istanbul, Anda akan cari orang-orang Istanbul yang pernah ke sana. Dan kalau Anda pengen tahu tentang Istanbul misalnya, Anda cari kemana-mana orang nggak tahu, maka kalau ada orang tiba-tiba datang bilang, saya pernah ke Istanbul, tentu Anda tertarik dan Anda akan verifikasi pengetahuannya. Itulah kira-kira hidup manusia. Hidup manusia itu kalau misalnya kita lihat pada kenyataannya, dia senantiasa akan bertanya tentang segala sesuatu kalau dia tetap mempertahankan sifat curiousnya dia. Sifat penasarannya dia, akalnya dia akan bertanya-tanya terus. Dan ketika dia bertanya-tanya, akan ada banyak sekali fenomena-fenomena dalam kehidupan yang nggak bisa dia jelaskan. Tentang kehidupan, tentang kematian, tentang dari mana asal kehidupan itu sendiri, itu bingung mereka untuk menjelaskan. Contoh, saya kasih contoh lagi, ini yang menarik yang saya lupa ceritakan. Ada orang pernah meneliti mati itu kayak apa. Mereka bilang, kalau seandainya mati itu ada perbedaan antara manusia yang hidup dengan yang mati, dan kalau kita berteoritis ada rohnya manusia, maka kalau pas mati dikatakan bahwa roh itu keluar daripada manusia, maka roh itu mau dihitung beratnya berapa. Maka mereka nimbang orang sekarat. Jadi orang sekarat ditimbang di sebuah timbangan yang sangat super sensitif gitu ya. Ketika dia lagi sakratul maut, lagi koma gitu ya, ditimbang beratnya berapa, dan itu sebulu yang datang aja itu akan kehitung beratnya berapa karena timbangnya sangat sensitif sekali. Ternyata setelah keluar nih nyawanya ini keluar dalam timbangan yang sangat super sensitif itu, ternyata mereka nggak menemukan ada apapun yang berubah. Artinya mereka jadi bingung, oh ternyata nggak semua di dunia itu memiliki massa ya. Karena fisika mengatakan setiap eksistensi pasti punya massa, dan setiap massa pasti ada volume. Atau sebaliknya, setiap yang menempati volume pasti punya massa. Berarti kalau seandainya manusia ini adalah sebuah volume, yang rohnya ini menempati sebuah volume, berarti harusnya roh mempunyai massa. Seperti balon itu adalah sebuah volume ditempati oleh sesuatu yang nggak kelihatan namanya udara, dan udara ini memiliki massa. Maka harusnya yang namanya manusia, yang volume juga punya roh itu memiliki massa. Ternyata mereka nggak ketemu. Ternyata nggak semua punya massa. Buktinya zaman sekarang data nggak punya massa, gitu kan ya. Anda punya USB, ada timbang, Anda isi kemudian dengan film misalnya atau dengan data-data super berat, Anda timbang lagi ya sama aja. Ternyata nggak semua punya massa. Data aja nggak punya massa, apalagi rohnya manusia. Nah, maka ini mereka kemudian ada satu titik di mana mereka mentok. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Saya mentok. Ketika saya mentok, harusnya ada source yang dari luar. Yang pernah setidaknya mengaku pernah untuk ngelihat akhirat, atau ngaku pernah dari sana, atau bahkan ngaku bahwa dia punya akhirat. Artinya manusia itu ketika mengamati segala sesuatu, ketika dia mendapatkan banyak pertanyaan, tiba-tiba datang pada dia, sesungguhnya saya adalah Tuhan yang menciptakan kamu, yang menciptakan alam semesta. Saya bisa jelasin bagaimana kehidupan kamu, saya bisa jelasin dari mana asal kamu, saya bisa jelasin setelah kamu mati akan kemana, saya bisa jelasin kamu sekarang di dunia seperti apa, supaya kamu nggak mentok dan supaya kamu bisa tahu hakikat untuk apa kamu diciptakan, dan supaya ketika kamu kembali lagi ke hadapan saya, kamu nggak menjadi orang yang rugi karena kamu nggak ngerti job desk kamu sendiri. Supaya kamu nanti nggak nanya, kok nggak dikasih tahu dari dulu kalau tujuan saya ini begini, kan sudah saya ciptain kemarin. Ada orang nyiptain kamera yang paling bagus, taruhlah harganya 300-500 juta. Saya cek 300-500 juta, dia buat untuk satu purpose tertentu, tujuan tertentu. Tiba-tiba Anda bawa cuma untuk bawa ke rumah kamera 500 juta, cuma untuk jadi web streaming. Itu namanya tidak sesuai dengan tujuan. Ada orang misalnya jual komputer harganya 55 juta, sudah high end, bagus banget, speknya keren semuanya. Di rumah antum cuma pakai cuma untuk browsing. Itu namanya nggak sesuai dengan tujuan. Manusia apalagi? Antum coba cek, ada nggak yang sehebat antum? Bola mata, lidah, kulit, jantung, segala macam, itu jelas lebih daripada semua yang antum lihat yang paling mahal. Kalau seandainya antum misalnya kembali tiba-tiba ke hadapan penciptanya, kembali tiba-tiba ke hadapan yang bikin, terus yang bikin bilang, kamu sudah lakukan seperti yang saya minta belum? Kita bingung, loh, emang nyuruh apa?
Saya nggak dapat informasi, saya nggak tahu ini. Lalu pencipta bilang, nah kalau gitu salahmu sendiri, kenapa kamu nggak nyari tahu? Nah, coba bayangkan, tiba-tiba dalam hidup Anda, ada yang datang lalu berkata bahwa saya tahu dari mana asal kamu, saya tahu setiap pertanyaan-pertanyaan kamu yang kamu tanyain, dan saya bisa jawab, dan saya bisa jelasin semuanya, dan kalau kamu mau tahu lebih lagi, tujuanmu hidup ini untuk apa, saya kasih tahu semuanya, supaya kamu nanti pas balik nggak salah, bahwa semua yang diberikan kepada kamu itu, kamu bisa manfaatkan dengan yang paling maksimal, dengan yang paling keren, dan supaya kamu lebih minimal kejelekannya, lebih minimal masalahnya, karena kalau ciptaan apapun nggak nurut dengan pabriknya, mesti ada kesalahan, mesti ada kerusakan yang sangat parah. Maka itulah kemudian yang terjadi pada manusia, itu yang terjadi pada saya. Maka ketika saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mendasar karena curiosity saya, dari mana asal manusia, akan kemana saya setelah mati, dan kedua pertanyaan itu membuat satu pertanyaan yang baru, ngapain saya hidup di dunia? Karena dari mana akan kemana menentukan saya mau ngapain dong. Kalau saya mau pergi ke tempat pantai, jelas sekarang saya akan menyiapkan baju-baju pantai. Kalau saya pengen pergi ke gunung, jelas saya nggak akan pakai baju pantai. Kalau saya pengen pergi ke tempat salju, jelas saya akan menyiapkan baju-baju yang ada insulasinya. Kalau saya pengen pergi misalnya ke kutub selatan atau kutub utara, jelas kemudian saya akan membuat persiapan yang berbeda sekarang. Maka kemana kita akan pergi, dari mana asal kita, kemana kita akan pergi, menentukan persiapan kita dan apa yang kita lakukan sekarang. Maka teman-teman sekalian, disitulah kemudian fungsi agama. Disitulah saya mulai tertarik dengan agama. Disitulah saya mulai tertarik dengan jawaban-jawaban atas kemana manusia akan pergi, dari mana asal dia, dan dia mau ngapain. Karena yang bisa nyediain itu cuma agama. Jawaban itu nggak mungkin datang dari manusia. Kenapa? Harus datang dari source di luar. Sama seperti Anda mau cari tentang Istanbul, tapi Anda mikir sendiri. Ya Anda cuma bisa nebak-nebak. Tapi kalau ada orang yang katanya, walaupun taruhlah dia cuma klaim, saya dari Istanbul, saya tahu semua tentang Istanbul. Taruhlah dia cuma klaim, tugas Anda membuktikan klaim itu benar atau tidak. Tugas Anda membuktikan klaim itu masuk akal atau tidak. Dan Anda bisa cek lagi klaim itu, apakah klaim itu adalah yang Anda perlukan atau klaim itu yang harus Anda tolak. Di situ perjalanan kita bermula untuk menyelidiki tentang keimanan, sehingga keimanan itu bisa menjadi sebuah keimanan yang produktif. Kedepan kita akan bahas tentang dari mana asal manusia. Mudah-mudahan ketika kita membahas itu dengan baik, kita bisa membahas lagi tentang yang lain, mendapatkan jawaban akan kemana manusia setelah mati dan ngapain dia di dunia. Walau misal teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banget kalau kemarin sempat absen. Bagi teman-teman yang rutin untuk menghadiri sharing bedah buku ini, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat terus daripada apa yang kita sampaikan. Dan kalau ada yang salah pasti berasal daripada manusia. Ada silap-silap lidah, mohon dimaafkan, namanya juga manusia. Ada kebaikan pasti berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain saya dan doain juga keluarga saya. Kalau ada yang bermanfaat, silakan sharing pada yang lain. Kalau ada yang buruk, doakan mudah-mudahan aib saya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.